Jangan galau, stres untuk menghadapi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku yang pintar. Masih dalam suasana pandemi ya. Semoga kalian selalu semangat, selalu sehat. Walaupun belajar secara daring, harus tetap semangat. Salam olahraga. Nah, mari anak-anak, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan memberikan materi bab 9, yaitu pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular ya. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, baik anak-anakku yang pintar. Pada pagi hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Halo anak-anakku, semoga semuanya baik-baik saja dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum ke materi, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk satu, siswa mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan cara pemeliharaan diri dan orang lain dan penyakit menular ya. Itu beberapa tujuan dari pembelajaran ini. Kemudian siapa sih yang tidak ingin mempunyai tubuh yang sehat ya? Tidak ingin tubuhnya sehat? Pasti semuanya ingin dong anak-anak ya. Termasuk Pak Guru juga menginginkan tubuh yang sehat ya. Ya, siapa yang tidak suka sehat? Ayo, com. Tidak ada tentunya, semuanya pasti menginginkan untuk tubuhnya sehat dan fit ya. Kemudian penyakit menular. Apa sih penyakit menular? Sudah pernah mendengar belum anak-anak? Apa itu penyakit menular ya? Tubuh yang sehat menjadi keinginan setiap orang ya. Sakit menunjukkan gangguan fungsi tubuh baik fisik maupun psikis. Sakit adalah suatu kondisi tubuh atau sebagian tubuh yang fungsinya terganggu. Orang mungkin sakit karena terjangkit penyakit tertentu ya. Siapa yang mau sakit? Tidak ada pastinya ya kan. Jadi penyakit menular yaitu penyakit yang bisa ditularkan dari manusia satu ke manusia lain. Seperti itu ya. Penyakit menular, apa yang dimaksud penyakit menular? Tadi sudah Pak Guru sebutkan di depan ya. Bahasanya penyakit menular tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2004 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 1 ayat 1. Penyakit menular adalah penyakit menular kepada manusia yang disebabkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, itu penjelasan sedikit tentang penyakit menular. Kemudian ada beberapa macam penyakit menular ya. Di antaranya nanti akan Pak Guru sebutkan di slide selanjutnya macam-macam penyakit menular ya. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82
tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, pasal 4. Penularan penyakit disebabkan oleh penyakit yang menular langsung serta penyakit menular vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular vektor adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga, misalnya nyamuk. Ya, selain nyamuk ada binatang pembawa penyakit. Artinya binatang yang tidak menyebabkan atau mampu menyebabkan penyakit, ya, yang menularkan penyakit adalah ada beberapa contohnya, yaitu burung, anjing, dan tikus. Itu diantaranya, ya. Kemudian macam-macam penyakit menular, ya. Di situ ada dibagikan menjadi dua, yaitu penyakit menular langsung dan penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular langsung ada 13 item, ya, yang sudah Pak Guru tuliskan. Di situ ada difteri, ada tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, influenza, meningitis, tuberkulosis, terus hepatitis, infeksi saluran pencernaan, dan yang terakhir infeksi saluran pernafasan. Itu penyakit menular secara langsung. Kemudian penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit, di antaranya ada 8. Yang pertama malaria, kemudian demam berdarah, chikungunya, rabies, pes, toxoplasma, leptospirosis, kemudian flu burung, ya. Kemudian ada satu lagi penyakit yang menular, yaitu yang sedang terjadi sekarang, yang wabahnya masih berlangsung sampai sekarang, yaitu apa, anak-anak? Iya, COVID-19, ya, atau sering kita sebut yaitu corona. Itu juga termasuk dalam golongan penyakit menular dan penularannya sangat luar biasa, ya, seperti itu. Kemudian sebelum lanjut materi, jawab pertanyaan Pak Aris dulu, ya. Jawab di kolom komentar, nanti juga bisa, ya. Pas dulu, coba dipas dulu. Yang pertama, pertanyaan adalah, apakah yang dimaksud penyakit menular? Ya, apakah yang dimaksud penyakit menular? Yang kedua, sebutkan beberapa contoh penyakit menular dan bagaimana penularannya. Ya, silakan anak-anak nanti jawab, kemudian ketik di kolom komentar, bisa, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau tadi Pak Guru sudah jelaskan beberapa contoh atau penjelasan tentang penyakit menular, sekarang kita ke penyakit tidak menular, ya, penyakit yang tidak menular, ya. Tujuan 1. Siswa mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular, ya. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit tidak menular. Nah, itu tujuan dari materi yang akan Pak Guru sampaikan nanti, yaitu penyakit tidak menular. Ya, selanjutnya, penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Ya, berarti kebalikannya dengan yang sudah Pak Guru sampaikan di awal tadi, ya. Penyakit tidak menular, penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus serta tidak ditularkan kepada orang lain. Faktor penyebab seseorang menderita penyakit tidak menular bisa jadi karena orang tersebut memiliki pola hidup yang tidak sehat, ya. Jadi penyakit ini tidak bisa ditularkan, tapi akan mengenai atau menyerang kepada
orang yang memiliki pola hidup tidak sehat, ya. Tentunya kita tidak ingin terkena penyakit menular maupun tidak menular, ya. Nah, maka dari itu kita harus rajin berolahraga, ya, rajin olahraga dan tetap menjaga kebersihan, ya. Penyakit tidak menular terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah, itu bisa juga, ya, merupakan kebiasaan hidup tidak sehat. Makanan tersebut tinggi kalori, tetapi rendah kandungan gizinya, ya. Pola makan ini juga memperbesar risiko munculnya berbagai penyakit, di antara penyakit jantung, diabetes, kencing manis, dan tinggi kolesterol. Penyakit tersebut tidak dapat menular, tetapi berbahaya sekali untuk tubuh kita, ya. Nah, tapi penyakit itu bisa juga dapat kita cegah dengan berolahraga secara teratur, ya, makan teratur, istirahat teratur. Insya Allah kita akan sehat, begitu. Kemudian macam-macam penyakit tidak menular, ya, macam-macam penyakit tidak menular, ya. Di situ ada 22 yang sudah Pak Guru tuliskan, ya. Di antaranya yaitu yang pertama diabetes, rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, keracunan, penyakit jantung, kanker, stroke, ambien, usus buntu, asam lambung, gagal ginjal, asam urat, terus tumor, kemudian obesitas, vertigo, migrain, yang ke-20 kolesterol, tipes, dan yang terakhir paru-paru, ya. Itu beberapa contoh atau macam-macam penyakit yang tidak menular atau tidak bisa ditularkan, namun bisa menyerang kita kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, pola hidup, pola tidur, dan olahraga tidak teratur. Itu kita dapat terserang penyakit tersebut, ya. Dan cara mencegah, ya, tentunya ada beberapa cara, ya, agar kita tidak terserang penyakit, ya, baik penyakit yang menular maupun tidak menular, ya. Ini cara mencegahnya. Mencegah lebih baik daripada mengobatinya. Bagus sekali kan peribahasanya? Ya, atau sedia payung sebelum hujan. Dalam kesehatan, tindakan pencegahan diperlukan untuk memutus mata rantai penularan. Perlindungan spesifik, pengendalian faktor risiko, dan perbaikan gizi masyarakat. Nah, ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular. Berdasarkan peraturan tersebut, pencegahan dilakukan dengan promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko penyakit, ya, penanganan kasus, pemberantasan, dan imunisasi, dan pemberian obat pencegahan secara massal. Nah, itu beberapa penjelasan atau cara untuk mencegah penyakit, dan sudah diatur juga dalam Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan, ya. Awas, hati-hati loh, harus kita jaga. Ini kalau tadi penjelasan, sekarang caranya, ya. Pak Guru sudah tuliskan di sini ada beberapa cara untuk mencegah penyakit tidak menular, ya. Budayakan hidup sehat dan melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, membasmi jentik-jentik nyamuk. Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik, olahraga rutin, menggunakan jamban sehat, menjaga dan memperhatikan
alat reproduksi, mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat, mandi secara teratur minimum 2 kali sehari. Nah, itu ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya penyakit, ya. Kemudian tugas. Di akhir pembelajaran ini Pak Guru akan memberikan tugas tentunya, ya, agar kalian juga nantinya di rumah aktif untuk mengikuti pembelajaran dari Pak Guru dan mengikuti channel-channel yang Pak Guru buat untuk pembelajaran selama daring di rumah, ya. Tugasnya adalah tugas membuat pohon penyakit menular dan tidak menular, ya. Nah, sudah bisa dibayangkan kan, membuat pohon penyakit menular dan tidak menular, tapi tentunya tidak membuat pohon yang asli, hanya nanti sebagai gambaran saja. Nanti bisa dibuat dengan menggunakan kertas kalian, ya. Caranya itu seperti ini. Tugas membuat pohon penyakit menular dan tidak menular nanti bisa dibedakan, ya. Penyakit menular nanti bisa dibedakan warna kuning atau mungkin warna merah atau biru. Kemudian yang tidak menular nanti bisa hijau atau oranye dan yang lain-lain, ya. Nanti silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Pak Guru berikan untuk belajar selama daring ini, selama pandemi ini, ya, agar kalian tetap semangat dan dalam kondisi yang sehat pastinya, seperti itu, ya. Silakan siapkan, ya. Jangan lupa klik, ya, gratis, ya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe channel Pak Guru agar terus berkembang, ya, dan tentunya bisa menemani pembelajaran kalian selama. Ya, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang luar biasa, tetap semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.